Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah video yang sangat-sangat menarik, yang bisa menggegerkan dunia perhabiban pada saat ini. Beliau adalah seorang kiai sepuh bernama Mbah Mufid Sakduloh dari Klaten, yang telah mengatakan dengan belak-belakan tanpa tedeng aling-aling tentang perhabiban di Indonesia. Beliau mengungkap sebuah rahasia yang tidak akan dikatakan oleh siapapun selain oleh Mbah Mufid ini. Beliau datang ke rumah KRT Ihya Hadinegoro, Nur Ihya Hadinegoro di Surabaya, dan menceritakan dengan terbuka sekali sehingga membuat kita kaget dengan apa yang dituturkan oleh beliau ini tentang perhabiban di Indonesia ini. Nah, untuk lebih lengkap mengikuti apa penuturan beliau, berikut ini mari kita ikuti video selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita ikuti intro terlebih dahulu. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Sholli wa sallim daiman ala madar, sholli wa sallim daiman ala madar, wal ali wal ashabi man huwa hada, sholli wa sallim daiman ala madar. Habib bukan cucu Nabi, era berdiri sendiri atas restu bulan di, tapi rungkat sudah saat ini. Habib tanya bukti, jawabnya dalil berbunyi. Fitnah ulama sana sani menggunakan ayat-ayat ilahi. Ahli nasab Yaman Syekh Umar Azai sudah menyebarkan bahwa Ba'alawi ini tersambung ke Askenazi. Secara data nasab, Ba'alawi ditolak oleh ulama nasab Yaman. Sholli wa sallim daiman ala madar, sholli wa sallim daiman ala madar, wal ali wal ashabi man qudwa hada, sholli wa sallim daiman ala madar. Habib bukan cucu Nabi, berdiri sendiri atas restu bulan di, tapi rungkat sudah saat ini. Habib tanya bukti, jawabnya dari Femini. Atas restu bulan di, tapi rungkat sudah saat ini menggunakan ayat-ayat ilahi. Maah nasab Yaman Syekh Umar Azai sudah menyebarkan bahwa Ba'alawi DNA tersambung ke Askenazi. Secara data nasab, Ba'alawi ditolak oleh ulama nasab Yaman. Ulama ahli nasab Yaman Syekh Umar Azai sudah menyebarkan bahwa Ba'alawi DNA tersambung ke Askenazi. Secara data nasab, Ba'alawi ditolak oleh ulama
nasab yaman. Solli wa sallim da'a iman ala mada, solli wa sallim da'a iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, solli wa sallim da'a iman ala mada. Alawi ditolak oleh ulama nasab yaman. Solli wa sallim da'a iman ala mada, solli wa sallim da'a iman ala mada, wal aali wal ashabi man qad wahada, solli wa sallim da'a iman ala mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang kami muliakan beliau Romo Kiai Mbah Yai Mufid Sa'dullah dari Klaten, beliau ingkang kawula muliakan Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wiradiningrat, dan segenap para yai anggota PWI dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang rawuh ke Surabaya di studio kita ini yang sangat-sangat kami hormati dan ta'zimi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu agung, seorang sepuh, bini sepuh, orang Jawa asli yang paling berbahaya bagi Habib Lutfi bin Yahya. Paling berbahaya, tidak hanya bagi Habib Lutfi bin Yahya, tetapi bagi semua Habib yang ada. Alhamdulillah, kehormatan yang sangat-sangat tinggi kami rasakan atas kerawuhan beliau yang sepuh, rawuh ke yang muda di tempat kami yang sangat sederhana ini. Sugeng rawuh Yai di tempat kita yang seperti ini, semoga masuk di hati karena beliau KRT Fakih yang menunjukkan ini, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Semoga silaturahmi Yai dapat menambah berkah usia yuswa panjenengan dan berkah rezeki kebahagiaan panjenengan sekeluarga. Amin Allahumma amin. Kita akan berbincang-bincang dengan tokoh sepuh dari Klaten, Jawa Tengah. Beliau akan mengutarakan secara bloko suto apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada yang ditutup-tutupinya. Monggo Romo Yai jenengan sapa semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zakarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Alhamdulillah, malam ini saya Mbah Mufid silaturahim ke tempat guru kita Kiai Nur Ihya. Sebaliknya. Bukan guru, murid panjenengan Yai. Malam ini saya disuruh berkata bloko suto apa adanya. Saya hanya mengenalkan apa kata bapak saya. Bapak saya bernama Sya'dullah Jailani bin Ridwan bin Mukmin bin Ahmad Umar bin Ismail bin Rifai bin Raden Bagus Sasongko bin Raden Masaid alias Samber Nyawa. Dari bapak saya yang diberi gelar Mbah Hasyim Asngari bernama Sawung Galing. Dari dulu tahun 69. Jadi saya kalau berbicara orang Yahudi tidak seperti Gus Fakih, Yai Ihya, Yai Imat, saya lain. Semuanya apa kata bapak saya. Dimulai waktu saya diajak ketua Ansor di Solo, Habib Anis, terus di Pekalongan waktu SBY di Pekalongan, ulang ya dek. Kangen dile, maaf Pak, bapak bahasa Jawa. Kangen dile, Lutfi. Kok kayak kurang menggawean. Tapi Anis pun juga begitu. Terus waktu saya ngadain khotmil Quran santri, ngaturi balik. Maaf kalau sudah meninggal dunia. Alwi Ahmad Asgaf Semarang. Jujur kam W3. Wah itu Pak. Duyah Nabi tuli wong Yahudi. Setelah itu bapak cerita. Karena saya pernah tahun 69 itu bapak saya nempelengi orang Pasar Kliwon, encik Pasar Kliwon. Bapak saya kan jualan petis. Nah, petisnya bapak membadine sidik. Widulanan. Petis apa? Kasihan saya, biar nanti laris. Saya duyahnya Nabi, tangan kamu duyah Nabi apa? Wong pendatang ya. Yahudi akhirnya kumpul berarti ditamplek sekot geledak pendatang Yahudi tak entei kowe. Nanya takut Juga bahasa dulu. ya bapak saya. Setelah itu bapak cerita bahwa yang mendirikan Robitoh Ba'alawi Indonesia semuanya Yahudi le, barusan penjahat tinggalan Belanda. Udah Pak saya semuanya Yahudi, dikubur pun orang-orang Yahudi Ba'alawi, tanah Nusantara tidak akan menerima. Maka Mbah Mufid siap bermubahalah, bongkar kuburannya bapaknya Semit,
bongkar kuburannya bapaknya Rizik Syihab, bongkar bapaknya Lutfi bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya, semuanya bosok. Laporkan kepada polisi kalau memang tidak bosok. Mbah Mufid memfitnah. Saya berani ubahalah. Semua Ba'alawi yang dikubur di tanah Nusantara ini tidak akan terima. Saya yakin dengan cerita bapak saya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, 11 wali yang nyunggi bumi di Nusantara ini. Sama cerita banyak. Yahudi, wong Yahudi iki wis gawe pion sak donya. Sak donya ku piyone wong Yahudi kabeh. Duwite wis dienggo simbol wong Yahudi. Yahudi rajane sapa le? Rajane wong Yahudi iku Dajjal. Kata Pak saya. Wong Yahudi sudah banyak pion-pion di seluruh dunia. Nanti di tanah Jawa ini juga akan muncul pion-pionnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sok nek wis wayahe bakal muncul pion-pion Kanjeng Nabi. Rajane wong Yahudi ku Dajjal, nek rajane awake dhewe iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning yo kalah. Sebab luwih dhisik Imam Mahdi sedane ro Dajjal. Imam Mahdi sombang dedule kok tanah Jawa. Ngawi. Alas Ketonggo Ngawi. Virale setelah munggah kaji nang Mekah. Itu Pak, semuanya kata bapak saya. Jadi Ba'alawi yang katanya Zuriyah Rasul itu semuanya hapus. Konspirasi sing apik ana sing halus ana. Iki lho bapak kula ditangkep nang tahanan, mbahmu kula ditangkep nang tahanan. Lha nyekel sapa wong Arab? Abah Yai Ridwan. Nggih. Mbah Ridwan. Mbah saya itu Tapi ditangkep malah mulai nggawa jajanan. Tapi sipir-sipire di Habis semuanya. berarti pura-pura menyerah, belani umat jamaah keluarga supaya enggak ditangkap manut. Tanya saya, lah kok ditangkap kok manut ora dientekne kono isan to Pak. Lah pinta entek tahanan tarik untang tahanan ning kono. Mungkin London nyerbune ngaran Messi, njur piye wong ngaran Messi. ngalai Pak Sakerah nggih Kanjeng nggih. Ngalai Pak Sakerah nggih Kanjeng. Pak Yai Ridwan ini hampir level Pak Sakerah. Lagi masuk tahanan, langsung di situ ketek pedot, semuanya mati habis. Senjata serahkan negara. Fotonya kok yo enggak hilang, semuanya kena hujan lah. Karena kan saya punya rumah sendiri baru 3 tahun. Dan terus pindah. Ya, enggak belum mulai sadari muda sampai anak cucu saya belum punya rumah sendiri. Baru 3 tahun diberikan santri, sepeda pun dibelikan santri. Niki jenenge waliullah ulama sing sebenarnya nggih ngeten iki. Berani miskin demi umat. Gak ada yang ditakuti, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak wedi nyawane, gak wedi bondone. Aku bukan wali. Wong nekat. Melu-melu bapak kula, mbah kula. Jadi semua Ba'alawi yang berdiri tahun 1928 itu semuanya barisan-barisan Yahudi. Sekarang sudah terbongkar, malah Yahudi Askenazi. Nah, itu gen penjahat semuanya. Makanya
pion-pion sekarang sudah muncul. Ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Wali Songo. Ya. Jadi untuk para pion harus berjuang, berani mati untuk melawan. Karena kita sudah dinas menjadi pionnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibarat bermain sekak. Itu kata bapak saya. Berarti dawe Habib Rizik Syihab iskariman aumut syahidan itu kita ambil alih ya ini. Diambil alih oleh kiai-kiai muda, kawan-kawan kita dari LS dan PWI ini. Harus diambil. Iskariman aumut syahidan itu. Nek wani ya wani. Dan besok itu tidak akan menyerahkan. Tetap perang. Itu aja. Ya tidak mungkin. Sumeleh legowo nerimo ing Bandung ngalelo para Habib-Habib ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya diam. Saya itu loh, Mbah Mufid itu mencari momen ya pengen ditangkap apa pengen diopo, segala cara saya bikin momen, tidak ada yang berani. Nanti kalau jenengan ditangkap diproses ke pengadilan, saksi bagian DNA, saksi ahli Kanjeng Raden pakai. Wah, saya siap. Saya bagian kitab data pustaka, referensi manuskrip yang ada. Nanti ada Prof. Manakim Ali, Kiai Imad dan lain-lain. Hakul yakin, Ainul yakin, Rizik Syihab, Bahar Semit, Lutfi bin Yahya. Semuanya orang-orang berbahaya. Semuanya konspirasi sendiri-sendiri bekerja. Penyakitannya baik-baik seperti apa, kribu, semuanya itu konspirasi, jangan percaya. Tapi Habib Rizik itu kelihatannya membela panjenengan ya? Wah, enggak membela apa, itu hanya tipu-tipuan, pura-pura. Acting gitu saja? Ya, acting. Saya baru tahu ini. Pura-pura semuanya sama, konspirasi. Jadi, pokoknya undasinya bapak saya tetap walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattaqi millatahu. Wong kok melu Yahudi Pak Alawi. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sopo sing masuk lubang jarum? Onta nggak mungkin bisa masuk lubang jarum. Langkah nggak mungkin. Itu. Jadi wong sing melu niku termasuk kazabu bi ayatina wastakbaru. Terusnya Allah tu faktahu lahum abwabu sama. Tuh kalau orang mandi. Wes apa sih Habib suwe-suwe melarat mantakon. Ya kiai-kiai yang mendukung Habib itu gimana ya? Mukibin kiai-kiai kita. Ya kiai-kiai seperti hanya sudah terserah. Nanti kalau mati ya terserah. Kalau sampai mendukung sampai mati, wah jenis khusnuzon sudah batal. Sudah batal, khusnuzon itu sudah batal, sudah terbukti. Khusnuzon itu kalau belum terbukti. Iya. Kalau sudah terbukti ya nggak boleh khusnuzon lagi. Kalau saya kan nggak ada tanpa bukti apa-apa. Apa kata bapak saya? Yahudi. Sangat panjenengan mutasil nyambung abah jenengan mbah sampai. Kalau saya sampai diproses negara memfitnah Yahudi Pak Alawi, berarti bapak saya tidak benar. Itu saja. Saya tuntut bapak saya, bapak Yahudi ya semuanya. Silakan bongkar kuburannya. Kalau Mbah Putih saya bongkar, mutuh sama ini. Saja, ya. Kalau tanya saya, wah panjang itu masa cerita-cerita orang Yahudi. Benar-benar jenengan itu berbahaya bagi para Habib dan muhibinnya ya. Benar terbukti jenengan paling berbahaya, tetapi harus ada kiai sepuh yang memberani seperti panjenengan. Kalau semuanya hanya khusnuzon, mau saya itu
di grup-grup saya sekarang enggak bahasa kabeh enggak usah dipakai. Yahudi, oknum Yahudi ini begini. Yahudi ini, oh semuanya Yahudi jelas kok. Bukan kata oknum Lutfi bin Yahya. Mungkin yang menyamakan saya bin Yahya, tapi ada kalimat oknum keturunan Yahudi Yahya. Nah kalau saya Lutfi bin Yahya, tapi saya oknum keturunan Yahudi bin Yahya itu makhluk Yahudi yang berbahaya, paling berbahaya. Dan nggak pernah alhamdulillah oknum keturunan Yahudi. Yang beri keberanian saya adalah oknum keturunan Yahudi, bukan Lutfi bin Yahya. Kalau Lutfi bin Yahya kan masih milik negara. Tapi kalau oknum keturunan Yahudi, itu harus dihitung. Saya nggak mau, serah Anda mau menuntut saya. Semuanya untuk apa saja, untuk perang, doa perang, ya semua apa kata bapak saya. Saja. Alhamdulillah kita dapat wejangan yang sangat berharga dari seorang sepuh, orang dari Jawa Tengah, sosok yang benar-benar bercerita berdasarkan fakta secara turun-temurun dari leluhur beliau, dari Mbah Yai Sa'dullah, ke atasnya Mbah Yai Ridwan, dan seterusnya sampai Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Itu orang-orang yang dulu selalu menentang penjajahan, tidak ingin bangsa kita ini dijajah, dikangkangi, dikendalikan oleh bangsa asing. Dan ternyata sekarang ini mendarah daging sampai ke cucu cicitnya jenengan termasuk Yai. Dan jenengan gadah yoga, putri sekawan wajib meniru panjenengan lagi. Bersama dengan kami ini didukung oleh KRT Fakih Wiradiningrat, supaya turut bersama dengan rakyat dan umat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Memang perjuangan itu macam-macam dalane, jurusane, tapi tujuannya dadi siji. Termasuk ada yang seperti saya, ada yang seperti panjenengan, ada yang seperti Kanjeng Raden Temenggung Fakih, ada yang seperti kiai-kiai dari PWI Kabupaten Klaten LS ini. Insya Allah anak saya juga akan berjuang. Karena kemarin waktu di pondok, setelah Quran selesai, terus ke kewagian, terus kuliah dengan An-Nur, katanya mau kuliah itu bahasanya begini, Pak, nyelem kalau legal nih Pak. Nah, lu kok wis Quran ya wis hafal, Bukhari ya wis apa tanpa kitab. Subhanallah. Pengen legal ke Pak. Nah, saat ini guru SMP kata cengkrang kabeh wapi lho. Jadi ini wong NU, NKRI ya, sama tidak pendidikan buncek kali wong-wong kuwi pripun ngaji ngubah. Padahal sing itu sak negara wong niku wong PKS kabeh pripun. Ngoten niku bahasane anakku lho. Ya sakarep mulai ya. Terus kita Universitas Internasional nggih nerus kuliah terus ini S2 teng internasional baru. Mungkin berkah. Amin demi umat dan hanya satu anak laki-laki namanya Muhammad Ulil Absar. Penting niru abae, juang temen belani mate. Subhanallah. Nek kula nggak pernah kula nek mondok. Wah, dari saya kalau mondok nggak pernah kula badhe ngaos. Nah, kula badhe ngrungokke ngaos. Karena apa? Nggak punya apa-apa. Sangu ya enggak, paling-paling buruh masake. Jadi kalau ngaji ya domblong. Oke, kan itu kitab. Kula domblong. Sami kalian kula Yai wekdal mondok riyin niku kula nderek ngaji hikam niku mboten beto kitab. Tapi cumendel teng mriki. Kula hanya ngaji satu wibat ya. Tanpa semuanya, tanpa kitab. Oleh Kiai Salman. Jadi pun mboten gadah kula ngaji ngumur iki
diparing kita Mbah Kiai Mukri abahe Kiai Saman. Mboten nate sekolah, jadi mboten gadah ragat. Ya akhirnya saya juga pergi mana. Yang penting mulang AIU Babibu. Pindah tempat mulang AIU Babibu. Penting Quran, cuma maca Quran. Alhamdulillah, kula 5 tahun diseturan nambah rukmo. Setelah bisa baca Quran, anak-anaknya di pondok pesantren kan pindah di Kujon 20 tahun tempreman, yuk keprok, mabuk, maling. Alhamdulillah sekarang sudah tertata. Di desa itu yang hafal Quran sudah 3 orang. Alhamdulillah. Saya nyusul ngiling karena ada orang kasihan. Jadi kadang-kadang tuh jangan dereng deh. Penting sama ini penting lo ndung anak lo paling nyelmus. Penting kesan Gusti Allah pripun nganu banyak anak kula. Ya alhamdulillah sedaya kuliah. Alhamdulillah ya subhanallah. Awal sing hafal Quran nggih kalih. Niki jenenge karomah nggih niki ya. Karomah niku kemuliaan saking Gusti Allah nek basa Jawa niku ngoten. Nek dipikir akal ngoten mboten ilmiah. Lah abahe durung di omah. Durung istiqomah dalam masalah maliyah, tapi anak-anak iso soleh solihah. Iso kuliah. Amin. Masya Allah, nggak cukup aliyah, tapi iso kuliah, iso S2. Ngondi, gak masuk akal nih. Nah, ini sejenis karomah ngeten iki Pak pemirsa dan mendengar sekalian, bukan saya menurunkan emas dari langit ini, emas ini. Oh, karomah ala Habib ini buatan. Karomah ngeten jenengan memang unik dan antik ya. Jadi cari keduanya betul wonten. Oleh sebab itu kami dari teman-teman yang ada bersama dengan KRT Fakih, Wiradiningrat, Kiai Iman, Gus Fuad, Gus Abbas, Gus Abdul Razak, Gus Aziz Jasuli dan lain-lain ini ketika melihat panjenengan itu orang yang lugu tanpa ada kepentingan gitu. Jadi enggak karena keduniawian, kepengen terkenal, wah berarti apa yang panjenengan sampaikan itu ibarat riwayat hadis itu sahih. Jadi karena enggak ada kepentingan, sisipan pesanan dari manapun. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi itu termasuk polos, jelas dan lugas, termasuk paling berani se-Indonesia Raya ini. Bahkan Asia Tenggara belum ada yang seberani panjenengan. Karena apa? Yang panjenengan kritik itu satu-satunya orang yang terkenal bisa mengendalikan presiden. Ya. Panjenengan malah berani sama orang yang bisa mengendalikan presiden. Berarti satu-satunya orang yang berani di muka bumi Indonesia Raya, Asia Tenggara, dan bahkan dunia ini. Karena benar, gitu. Jenengan menyampaikan tidak ngawur gitu, karena kebenaran, fakta, data, semuanya, termasuk jenengan juga dekat dengan KRT Fakih tentang DNA, akhirnya jenengan satukan dengan cerita dari Abah panjenengan, Romo Yai Satullah itu tadi. Subhanallah, subhanallah. Mungkin ada pesan lagi. Kalau ada habaib nyayal jadi cucu Nabi, terus nantang jenengan mubahala gimana? Siap? Oke, siap. Siap. Kapanpun, dimanapun. Di kapanpun, dimanapun, siapapun, yang penting itu orang Yahudi. Jadi sudah tidak ada rumus kualat. Tidak ada rumus kualat. Wah, itu sudah insya Allah aku yakin, ngenul yakin. Siap. Dan ini loh Yai se-Indonesia, Kiai NU khususnya, dengarkan, perhatikan, monggo, ini beliau tiru seperti ini keberaniannya. Apa panjenengan semua masih bermodal husnudon, khususon Kang Mas Fahru Rozi, dengarkan beliau ini, tanpa kepentingan apapun, murni keluar dari hati nurani berdasarkan kaidah ilmi dari sesepuh beliau, nyambung sanatnya mutasil sampai Pangeran Sambernyowo, pejuang asli pertama kali. Kalau Pangeran Sambernyowo yang kedua, Mangkunegara kedua ini mulai, yang pertama masih murni. Subhanallah. Ditantang mubahalah, kata KRT Fakih Wiradiningrat. Oh siap, siap. Saya sudah pernah dibel
Lutfi juga pernah di Dr. Masyudi. Dari mana ya itu? Dr. Masyudi itu sekjennya Lutfi bin Yahya. Bukan Yahudi, Lutfi bin Yahya itu. Jatman. Oh. Katanya kamu dan teman-teman kamu besok di hari akhir akan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana jawab Mbah Mufid? Nggak usah di hari akhir. Sekarang saja bongkar kuburannya bapak nih Lutfi. Bongkar mbah nih Lutfi. Wah, hasil ngukum bang malu-malu ngedeke NU. Silakan bongkar kuburannya. Bosok mungkin tak ada jenazahnya. Musnah dari tanah NKRI. Sudah begitu. Saya sudah berani. Silakan. Tidak ada jawaban. Dengan Dr. Masyudi, Sekjen Jatman. Sudah nanti Masyudi biar dengar. Ya udah di sini. Alhamdulillah. Di sini saya tuh mencari berkah ya Indonesia. Boten kuale. Kiai. Kuale. Saya itu di mana-mana sowan kiai golek berkah. Sebab musuh butul khairi tenggene kiai Indonesia. Kuale ini. Kalau justru kedatangan orang yang membawa berkah. Kalau dipun kirimi informasi saking Samitrah saking Demak Bintoro niku wali Allah yang mastur niku. Titip salam kagem panjenengan. Di dalam subutul khairil ilahi fi syai'in berkah. Amin amin. Subhanallah. Kalau kalah kalian semangatipun panjenengan ya. Nggih, kalah jelas kalah. Karena dengan berani menyampaikan kebenaran, nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Kata RT Fakih itu sekarang sudah nggak zamannya lagi kita buka-buka kitab, nggak usah bahas Sajarah Mubarakah, Sajarah Zakiyah, bahas As-Suluk, sudah itu selesai, sudah gagal mereka itu. Tinggal kita melangkah ke data fakta DNA, kan begitu nih. Kalau sudah tidak berani sudah kalah, sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi alasan dari Muhyiddin, dari Kiai, dari Habib Ba'alawi sendiri, bulat lah ya rambung-rambung. 3 tahun sekolah lulus ibaratnya kan begitu nih. Nah ini ketegasan kita itu seperti itu. Tinggal kita langsung tutup poin sekarang. Habisi makam-makam palsu. Bongkar, robohkan nisan-nisannya. Di Bonang, Tuban, robohkan aja. Kalau nggak asli, jelas itu nggak asli. Untuk apa dipasang nama-nama Pak Alawi dan Yaman? Harus itu. Bukan nggak ada jenazahnya oleh Pak Palsu. Toko saja. Nah ini dari Jawa Tengah BWI LS ini tolong BWI LS Jatim masukan dari kawan-kawan dari Jawa Tengah. Jawa Timur Laskar Raja Wali 9. Gini nanti habis ini panjenengan berarti langsung silaturahmi dengan BWI Jatim gitu. Wah, kalau diangkat kesepuan ya pion harus semangat gitu. Mbak, ada nggak hubungannya perilaku jahat dan sesat dari Habaib Kabir Ba'alwi Yaman ini dengan terputusnya sanad Thorikoh yang mereka agung-agungkan? Wah, semuanya putus. Semuanya demit menjalankan. Sekarang kan sudah terbongkar. Jadi khusnudon nggak ada. Jadi kalau tidak percaya, kalau khusnudon itu sudah batal, orang-orang yang masih dari Lutfi bin Yahya tinggal menunggu. Nanti kalau mati, silahkan 7 hari dibongkar kuburannya. Tapi juga merasa baca kitab apa 3 hari gini takut akhbar apa itu akhbar nggih. Kitab Ar-Ruh. Kalau orang sekarang sudah terbongkar dan sudah terbukti bahwa khusnudon sudah tidak ada lagi, kok masih ngeyel, ya tunggu saja akan seperti
Wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tangeh lamun urungane unta mlebu bolan dom. Wis kok. Yakin, hakku yakin, ngenu yakin zaman sekarang sudah terbukti dengan ilmiah juga terbukti, DNA sudah terbukti, apa kata bapak saya pun juga sudah terbukti. Berarti kalau nggak mengikuti apa dawuh panjenengan, sama seperti yang sering saya sampaikan, ada 2 ayat dalam 2 surat, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan satunya lagi summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Itu bisa terbukti kalau nggak ngikuti pendapat Yai. Insya Allah pasti terbukti. Pasti terbukti. Wah, saya sudah berani. Wong NU lho, dadi wali kok ngantek ijik. Ora percaya karo tesis Kiai Mat Mujadid dunia. Rontak wali ini. Saya sudah yakin, aku yakin. Rontak waliane. Saya berani mengatakan itu, silakan nanti pertandingan berdoa juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi waliullahnya rontok tapi menjadi walius syaitan. Iya. Jadi Lutfi bin Yahya Tolkohnya sudah. Wah, hapus. Berarti sudah nggak mutabaroh lagi. Ya, sudah tidak mutabaroh. Sangat palsu, berarti gurunya iblis. Gurunya iblis, Lutfi bin Yahya. Man lalahu syaihun fasyaihu syaiton. Iya, setan. Jadi kalau sekarang sudah Mbah Mut berkata itu Yahudi dan penipu, ngerti nggak masuk mahkamah masa mau JBA dengan Lutfi bin Yahya, ya setan. Nanti setelah mati bongkar kuburnya 7 hari. Madul bu tumpangan demit. Silakan. Silakan, saya tidak takut dilaporkan, saya benar apa adanya. Fitnah itu kalau tidak sesuai kenyataannya itu baru fitnah. Dikatakan fitnah, coba cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya fitnah asal. Saya tidak fitnah apa adanya, saya hanya kasihan para muhibin itu karena masih saudara saya. Kalau mau keluar dari area kazabu wastak baru, ya monggo. Kalau masih tidak mau keluar, ya terserah Anda. Saya hanya mengingatkan, sudah batal husnuzon itu. Itu saja. Terus ini ya ada pertanyaannya paling penting ini dari seorang waliullah mastur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rah kesultanan atau Duriyah Wali Songo cukup berhenti di leluhurnya sendiri saja. Jangan dikaitkan ke atas-atas yang berujung ke Rasulullah. Maksudnya nanti saya juga keturunan Kanjeng Nabi. Ini pesan, jangan dikait-kaitkan ke atas yang berujung ke Rasulullah. Sebab kami tahu para habaib atau cucu cicitnya mereka yang tidak terekspos berita atau YouTube kelak akan menggunakan sebutan Sayyid atau Syarif. Resikonya cucu cicit kita sama halnya bisa dikibulin sama Sayyid dan Syarif palsu. Makanya Kiai Haji Maduddin Utsman saat ini jika ceramah sudah tidak mengait-ngaitkan nasab Wali Songo dan lain-lain ke Rasulullah. Itu pun menurut KRT Fakih setuju nih. Itu pun menurut panjenengan setuju. Berarti Kiai Nusantara ini cukup di abahbuyut kita sendiri masing-masing. Gak usah saya keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu saya. Ada usah, ada penting itu. Berarti cocok pemikiran jenengan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini nggak mau diekspos, nggak mau dia itu mastur, nggak mau terkenal. Yang penting saya cukup tahu dari Mbah sampai nyawa udah apa. Jadi apa yang dikatakan oleh para habaib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizal, kita ini begal nasab. Nggak terbukti berarti. Kebalik berarti ini. Kebalik. Kembalikan fakta. Sudah dibuktikan aja. Nggak berani DNA ya bongkar kuburan bapaknya itu aja. Beliau ini harus dilindungi oleh negara.
dilindungi oleh ulama kita dan harus kita dukung bersama. Karena ini bukan fitnah. Kalau fitnah itu nggak ada fakta, itu fitnah. Boleh dibuktikan. Dan apa yang panjenengan sampaikan itu 99% itu sesuai ya. Jadi Ya, nggak tahu kitabnya apa-apa, sudah. Warna pondasinya itu buruk dari rampasan, ya nggak mau malaikat tanah menerima. Ya, jadi bangga buang seluruh Indonesia zaman dulu. Ini wong Solo, we bosok, buktikan, bongkar. Iku kiai, nggih ngoten iku. nggih, subhanallah. Mboten sakit kaya kiai fakih, kalau kados jenengan. Nah, Harus beda ya, nggak boleh sama seperti saya, nggak boleh sama seperti beliau, nggak boleh sama seperti panjenengan. Semua punya peran masing-masing. Kalau para habib itu perannya berbeda-beda, tapi tetap satu. Kenapa kita tidak? Itu? Kenapa kita tidak? Itu ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang dari bawah, ada yang berpendidikan seakan-akan itu percaya diri, ada yang tampil excellent, ya, elegan dan macam-macam. Kita juga harus begitu. Paling nggak meniru inti domnya mereka itu. Kenapa tidak? padahal saya tidak meniru-niru apa adanya. Nggih. Ciri khas panjenengan. Nggih. Kalau saya melihat panjenengan itu Yai, saya ingat tahun 90-an ketika bertemu dengan Mbah Muslim Imam Puro itu. Saya waktu itu diutus Gus Dur untuk bertemu beliau sebelum Gus Dur jadi presiden itu dulu itu. Geger-gegeran almarhum Mbah Lim Imam Puro juga kayak jenengan itu. Walaupun masalah keilmuan kitab itu nggak menguasai, tapi dari segi ilmu praktek itu terbukti. Apa yang disampaikan itu nyata. Nyata kayak jenengan ini. Jadi sesuai fakta. Nggak mengada-ada. Inilah kejujuran, ketulusan seorang pilihan Allah. Jadi seorang waliullah itu tidak harus orang yang cerdas intelektualnya saja, tapi spiritualnya. Spiritual sosialnya juga itu ada wali sosial, ada wali spiritual, ada wali intelektual. Jadi jenengan termasuk bagian daripada itu. Semua kita ini ya wali. Wali adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan tingkatan kita masing-masing. Mungkin ada pesan-pesan lagi ya untuk KRT Fakih, Gus Fuad, Kiai Imad dan kawan-kawan semua. Mungkin pesan-pesan kami jenengan wasiati ya. Atau petinggi PBNU. Atau jenengan nasihati petinggi PBNU atau gimana, monggo jenengan nasihati Siapa? Saya tidak bilang sama PBNU itu sudah mendem. Nah, mendem kekuasaan. Rais Amnya juga mendem. Nah, ya piye nek cangkeme mendem, nek wong mendemi cangkeme piye jan? Tetangga saya lah Pak Miftah. Miftahul Akhirah tetangga saya. Wes mendem itu. Tadi mendem semua apa? Ya mungkin ya mendem duit apa mendem wedokane dipek mantu. Ya ndak tahu. Kan bahasa saya wong NU, PBNU dan Rais Amnya NU ku mendem. Oh, Bang Pujah bilang gitu, mendem orang-orangnya kuala tahu. Saya sudah Karena nggak ada yang berani terdaftar di Kemenkumham, podo NU umpama diukur tua PBI, tua wali itu aja. Orang mungkin tahu terus Rais Am NU, PBNU, muni ndonga ora mandi ndongani Mbah Mufid. Oh mendem kok. Jangan dikirim hizib sakron. Wah, hizib sakron kayak Abakan bin Ali Asakron. Ngomong bau ya nak. Nggih. Belok sejarah. Belok sejarah. Belok sejarah. Sakron kan kagungane Ali bin Abi Bakrin Asakron. Nggih, nggih. Artinya sakron ya mendem teman. Mbak, katanya itu bukan karangan Ali bin Abu Bakar Asakran, kata panjenengan.
Bapak saya. Atasnya ada terus dicaplok seperti Ya caplok, semuanya caplokan semuanya wis wong Yahudi wis seperti rebulan. canggih sampai tidak kelihatan caplokannya dari mana. Ini paling penting lagi ya. Rotib Al-Haddad itu di mana-mana dijalankan oleh ulama kita, bahkan Nahdlatul Ulama, semua santri-santri juga. Pesan panjenengan bagaimana? Apakah tetap sama seperti Simtud Duror menggantikan Maulud Diba berjanjena? Nggak usah dibahas itu. Mana asrornya setelah itu? Nggak ada. Jadi nggak ada siri hasil kesuksesan dunia sampai akhiratnya? Nggak ada. Mau sudah misi, bukan untuk mahabbah. Hanya sekedar rutinitas saja. Setiap rutinitas itu pasti ada nilai seninya, ya. Seninya saja, dinikmati seninya itu. Tidak hanya hal yang positif, negatif pun kalau berulang-ulang ya dianggap sebagai positif. Dinikmati. Ya, karena biasanya kan zaman sekarang kan banyak perempuan. Perempuan tuh biasanya dari Mas Agus casing. Casingnya kan memang menang. Enak casing kayak bahu kayak sompong kayak udah. Jadi Mbak Amalia Ba'alwi itu sebenarnya adalah untuk sihir mengkooptasi, melanggengkan supremasi penipuan mereka. Iya. Pada nasab mereka. Iya. Dari bacaan-bacaan wasilah-wasilahnya. Ya sihirnya Lutfi bin Yahya itu setengah hafal. Nopo dewi? Pirang kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafiqirrahim. Yahlusuni min kulli syai'. Yamisuni ayatul kursi tursi syaifi hasbiyallah. Tahassantu biyasin. Tawakkaltu 'ala Allah. Fa'silung salukhia. Aslihu to salhuto. Wa khosa'atil aswatul rahman. Fala tasma'u ila hamsa ya toitowal uhjub anni syarrol jinni wal insi bi hurmati man yaqulu lisaikum fayakun bi sirri syirika masun wa ilmika maknun wa fi hukmikal mahzun nganil muyun sakhirli matlubi wa kulahajati. Ya malla yuk jizuhu syai'u sakhirli kula syai' aqsamtu bima ta'allahu bihi ala samawati wal arodina faqolata ataina ta'in. Berarti intinya itu Allahumma sakhirli, tundukkan semua di hadapanku. Presiden tunduk saya. Ya tunduk saya. PBN tunduk saya. PWPC tunduk pada saya. Itu banyak kata-kata bahasa Arab. Ada campuran bahasa Suryani, Arab dan Suryani tadi saya. Gini. Oh ini campuran. Saya udah dikani bapak itu, gue dosa loh le. Bok manuk tak ngene, menang awake tenggeri belah. Impor. Udah wis gimana? Aman, anggo apa? Aku ini wong Yahudi. Dosa le we. Setan we. Ngono iki. Bencal. Bersama dengan mantra ya ini kalau bahasa Jawa itu jati kumulut tanpa gawingan rajek wesi sabuwono jabang jibin tanpa tandingan aji-ajiku sapu jagat ketuku kelasutan jagat kelambiku ondo kusumo satu usawure seno pakwatanku pendowo limo otot bukawat balungku wesi sumsumku wojo bihaqi la ilaha illallah Muhammad. Dicampur bahasa Jawa tapi tadi bahasa Arab dicampur bahasa Suryani bahkan mungkin Ibrani. Ya Allah subhanallah. Aku Jawa patah. Ya Allah. Aku Bandung Bondowoso. Tutu rajane ini kalintong widran jayaku sinandingan gigirku wesi kawat balku wesi. Aku Bandung Bondowoso. Lah inilah ini khasanah gitu termasuk budaya yang diuri-uri oleh kita dan leluhur kita. Tapi kalau tadi saya mau jipuk
Mas gedruk ya ben biyen aku gedruk kok moto. Akhirnya apa Iman Sari Sukmo Mulyo ini cepat rojo Sukmo. Wah terus ya Ali an gedruk moto ya Ali mubi khofayatul umur ya man wa ala kulli syai'in qadir itulah nikah wa kata ini terus apa mumbul Nggih. saiki pun boten kan Nggih, kula nggih pun mboten. Sebab tapi darah kelarak. tapi galak ngene Keris kula niku kula buahi kabeh. Kabeh. Jadi kiai-kiai sekarang di Nusantara itu sudah update dengan data ilmu terbaru. Tapi Pak Alawi masih mempertahankan kekolotannya. Jadi bisa mengaplikasikan ilmu lama ke yang terbaru, beradaptasi. Di subhanallah. Jadi ini podcast yang tak terduga-duga ya, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Karena ini mendadak, baru satu orang, yakni Hadratus Syekh yang tadi kirim pertanyaan pesan kepada kita semua Duriah Wali Songo para kiai yang ada di Nuswantoro dari Sabang sampai Merauke untuk jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bapak Ibu Mbah Beliau kita, toh sampai Wali Songo yang monggo, tapi nggak usah ngaku-ngaku. Nanti itu akan menjadi alat untuk memukul balik dari Pak Alawi ke kita semua. Jadi ini pemberitahuan langsung dan alhamdulillah bisa disimak oleh ribuan orang pada waktu live malam hari ini. Semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Semoga rawuhnya panjenengan Romo Kiai Mufid Sa'dullah bin Abah Ridwan jauh-jauh dari Klaten, setiap langkah panjenengan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan bersama dengan kawan-kawan semua. Matur suwun, terima kasih atas rawuh panjenengan semua. Khususon KRT Fakih Radiningrat yang keliling Nuswantoro dari Batam, Sumatera, Banten, keliling Jogja sampai ke tempat kita ini dan akan meneruskan kembali perjalanan jihadnya sampai ke Pasuruan, sampai ke kediaman beliau. Semoga semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik dan diterima. Dan semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umurnya. Amin Allahumma amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa berkah bagi kita semua, maslahat dan manfaat. amin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan ataupun perkataan kami dan perkataan Romo Kiai Mufid Abdullah. Semoga Mufid artinya adalah memberikan faedah, dengarkan faedah yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, umumnya seluruh warga negara Indonesia. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung disimpan dia. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman.